Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, nomor absen 25, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maluku Saleh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kritik sastra di Indonesia. Tradisi kritik sastra di tanah air masih sangat dini, lebih muda dari kesusastraan Indonesia sendiri. Kritik sastra di Indonesia baru dikenal setelah budayawan dan sastrawan melanjutkan dan belajar pada pendidikan barat. Nah, kritik sastra awal mulanya berasal dari Eropa. Jadi tidak heran bahwa asal kiblat dari kritik sastra sendiri yaitu berasal dari barat. Nah, timbul pertanyaan nih teman-teman, kenapa sih yang dikritik dalam sebuah karya sastra oleh filosof tersebut? Nah, yang dikritik dalam sebuah karya sastra oleh filosof-filosof ternama yaitu tentang hubungan kepercayaan dan agama dan juga mistik. Selanjutnya ada salah satu penyair yang bernama Hamzah Fansuri. Beliau mengkritik syair-syair Nuruddin Aramiri. Mengapa? Karena syair-syair tersebut dianggap berisi tentang ajaran mistik, yang mana di dalamnya itu bertentangan dan membahayakan dengan ajaran agama pada umumnya. Dunia kritik sastra di Indonesia muncul pada tahun abad ke-20. Nah, dari hal tersebut kita dapat membandingkan bahwa kritik sastra di Indonesia itu bisa dikatakan lahir beberapa saat setelah perkembangan kritik sastra di Eropa, yang mana kritik sastra di Eropa ini yaitu berkembang pada abad ke-20, sedangkan di Indonesia pada abad ke-20 baru masuk yang namanya istilah kritik sastra. Pada awalnya kritik sastra itu kurang dihargai. Nama istilah kritik sastra tampaknya berkembang dengan baik. Hal itu ditandai dengan apalagi setelah munculnya salah satu politikus yang bernama H.B. Jassin. Beliau salah satu kritik politikus yang cukup terkenal di Indonesia. Pidato pertama yang membuat kritik sastra yang terkenal melalui pidato radio tentang sastra yang berjudul Sastra Indonesia Modern dalam Sastra. Nah, kritik dan sastra itu kemudian diterbitkan dan kemudian dikembangkan, diperluaskan jadi 8 jilid yang dengan judul Sastra Modern dalam kritik dan esai. Selain H.B. Jassin, ada juga politikus yang namanya patut disandingkan dengan H.B. Jassin, yaitu Theo. Nah teman-teman, perlu kita ketahui filosof yang paling terkenal di Indonesia yaitu H.B. Jassin. Beliau merupakan salah satu kritikus dari Indonesia. Sampai sekarang pasti beliau dikenal. Setelah beliau tidak ada, namun tidak ada lagi kritikus yang semenonjol beliau. Tapi bukan berarti tidak ada lagi yang mengkritik sastra. Selanjutnya tokoh-tokoh kritik sastra di Indonesia. Yang pertama ada H.B. Jassin, yang kedua Bagdi Sumanto, yang ketiga Arif Budiman, yang keempat Maman S. Mahayana, yang kelima Atew, yang keenam Hamzah Fansuri. Selanjutnya peristiwa yang penting terjadi di sejarah kritik sastra di Indonesia. Yang pertama, kritik sastra di Indonesia lahir setelah budayawan dan sastrawan melanjutkan dan belajar pada pendidikan barat pada abad ke-20. Yang kedua, didirikannya majalah Sastra Pujangga Baru pada tahun 1933. Majalah ini menjadi wadah bagi para penulis dan kritikus serta untuk berdistribusi dan
sastra di Indonesia. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, sejarah kritik sastra di Indonesia lahir pada abad ke-20, berkembang dengan baik setelah munculnya salah satu politikus yang bernama H.B. Jassin. Beliau adalah salah satu politikus yang terkenal di Indonesia. Pidato pertama yang membuat kritik sastra dikenal melalui radio tentang sastra yang berjudul Sastra Indonesia yang Modern. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.